Oke, halo teman-teman, balik lagi sama kita kelompok 16 Dasar-dasar ilmu sosial budaya. Kali ini kita bakal ngebahas tentang collective behavior dan social change. Nah, berikut ini adalah outline yang akan kita bahas dalam video ini. Society and social change. Apa sih social change? Social change atau perubahan sosial adalah perubahan pada share value dan sikap sosial. Perubahan sosial biasanya terjadi akibat collective behavior. Lalu, collective behavior itu apa? Collective behavior sendiri artinya tindakan sosial yang relatif spontan muncul sebagai respon orang-orang terhadap kejadian yang tidak terstruktur dan ambigu. Lalu, sumber dari social change ada dua. Pertama, internal source of social change, yaitu berasal dari dalam masyarakat itu sendiri, seperangkat kepercayaan, nilai, dan norma agama atau sekuler yang saling terkait. Ideologinya sendiri konservatif dan liberal. Lalu sumber yang kedua adalah external source of social change, adalah suatu perubahan dalam masyarakat yang dihasilkan oleh peristiwa yang berasal dari luar masyarakat itu. Nah, sifat penyebarannya berasal dari kebudayaan yang berteknologi maju. Berikutnya adalah crowd behavior. Crowd atau kerumunan adalah konsentrasi sementara orang-orang yang fokus pada suatu hal atau kejadian dan juga berperilaku selaras dengan yang lainnya. Dalam kerumunan terdapat yang namanya kualitas magnetit, yang menarik bagi orang-orang untuk bergabung. Lalu ada tipe-tipe kerumunan. Yang pertama adalah acting crowd, yaitu terbentuk karena terpancing oleh suatu focal event dan biasanya menghasilkan tindakan kekerasan yang spontan. Contohnya adalah supporter bola seperti yang terlihat di samping. Yang kedua adalah threatened crowd, yaitu acting crowd yang dalam keadaan waspada karena percaya adanya suatu ancaman. Contohnya adalah masa pendemo seperti ini. Yang ketiga adalah expressive crowd, yaitu terbentuk oleh janji atau harapan akan kepuasan pribadi dari keaktifan pada suatu acara. Nah, contohnya adalah para penggemar fanatik ini. Yang keempat adalah conventional crowd, yaitu terbentuk pada orang-orang yang menyelesaikan pada norma dan budaya yang baik, serta kepuasan dari passive appreciation dari suatu kejadian. Contohnya adalah para penikmat film. Yang terakhir adalah casual crowd, yaitu terbentuk dari orang-orang yang berkumpul pada tempat dan waktu yang sama dan fokus terhadap hal atau kejadian umum secara tidak sengaja. Contohnya adalah orang-orang yang sedang bermain smartphone saat menunggu kereta seperti ini. Lalu ada social movement. Terdapat dua teori mengenai social movement. Yang pertama yaitu relative deprivation theory dan resource mobilization theory. Menurut relative deprivation theory, social movement atau pergerakan sosial adalah hasil dari perasaan yang relatif muncul di antara sejumlah besar orang yang percaya bahwa mereka tidak mendapatkan hal-hal tertentu yang seharusnya mereka dapatkan. Sedangkan resource mobilization theory berasumsi bahwa pergerakan sosial muncul pada waktu-waktu tertentu karena beberapa orang tahu bagaimana memobilisasi dan menyalurkan ketidakpuasan rakyat. Lalu ada tipe-tipe social movement. Nah, tipenya sendiri ada 5, yaitu sebagai berikut. Berikutnya adalah globalization. Globalization atau globalisasi adalah aliran barang, jasa, uang, orang, informasi, dan budaya ke seluruh dunia. Hal itu mengarah ke saling ketergantungan yang lebih besar dan kesadaran bersama di antara orang-orang di dunia. Nah, terakhir kita memiliki contoh-contoh social change di kehidupan sehari-hari. Tapi itu ya, CEO kan begini. Ada ya. Mbak. Zina ngapain ya? Ya, gimana sih bisa nggak ada aku, guys? Udah. Lapan. Masuk penjara. Tiga. 7. Dear Diary, hari ini akhirnya ketemu dia. Sungguh bahagia. Jantungku berdebar-debar. Apakah dia merasakan hal yang sama? Rockabye baby.
Sekian dari kelompok kami, sampai ketemu lagi.